Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah semuanya? Insya Allah kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Hari ini kita akan membahas mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Sebelum kita bahas materi kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan baca doa. Mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Untuk pembahasan kali ini sudah kita buka dengan membaca doa. Sekarang kita mulai pembahasan berikut dengan masuk kedua yang mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Ya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan akhlakul karimah kepada umatnya, ya, pada kita semua. Apa sih yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Ya, akhlakul karimah adalah perbuatan yang terpuji atau perilaku terpuji. Ya, soalnya banyak macam-macamnya sudah kita pelajari dari kelas 1 ya. Oke. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas mengenai akhlakul karimah? Bagian mana yang akan kita bahas tentang akhlakul karimah pada kali ini? Yaitu sikap percaya diri. Apa sih maksud dari sikap percaya diri? Ya, ini. Ya. Yang kedua, hadisnya yang berkaitan tentang sikap percaya diri itu apa? Ketiga, apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan dengan sikap percaya diri? Nah, yang keempat, manfaat dari sikap percaya diri kalau kita agar kita punya sikap percaya diri, kita bisa harus praktek dan berlatih. Sini, praktikal dan exercise. Oke. Jadi, sikap percaya diri ini yang akan kita bahas kali ini ada di buku PAI halaman 14 sampai 19 ya. Jadi setelah ini kalian bisa muter lagi videonya atau melihat kembali di buku PAI. Nah, sekarang yang kita bahas adalah makna sikap percaya diri. Percaya diri artinya sikap yakin atau percaya pada diri sendiri. Ya. Orang yang mempunyai sikap percaya diri yakin akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri beda ya dengan sombong. Jika anak yang percaya diri, dia tahu akan kemampuannya, dia tahu akan kelebihan yang dia miliki. Ya. Maka itu dia tidak akan pamerkan sehingga tidak menimbulkan sikap ria atau sombong. Ya, tidak dibangga-banggakan.
Tapi jika anak yang sombong menganggap dirinya lebih baik dari semua orang. Ya, untuk itu agar sikap percaya diri kita tidak berlebihan dan tidak terkesan menimbulkan sifat sombong, maka percaya dirinya harus kita imbangi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Sikap manfaat kita mempunyai sikap percaya diri ada dua. Satu, kita jadi berani bertanya, tidak malu, ya. Kita juga bisa yakin nih bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustazah, ya. Tapi kalau kalian tidak punya sikap percaya diri, maka kalian nggak bisa, malu nih mau tanya, malu sama ustazah, mau nggak bisa, nggak ngerti, tapi malu nanyanya sama ustazah, takut diomelin. Kalau kalian tidak punya sikap percaya diri, kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustazah. Ya. Nah, terkait dengan sikap percaya diri, ada hadisnya, ya, tentang sikap percaya diri. Perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Dzarrin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu Allahu Azza wa Jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa azidu wa man jaa bis sayyiati fajazaohu sayyi'atum misluha au aghfiru, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya mendapat 10 kebaikan atau lebih. Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka balasan satu keburukan itu adalah satu dosa yang seimbang atau yang aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi hadis di atas menjelaskan kalau kita melakukan satu kebaikan, maka kita akan mendapatkan 10 balasannya atau lebih. Tapi kalau kita berbuat keburukan, maka kita akan mendapatkan keburukan itu, atau ya kalau kita mohon ampun sama Allah, keburukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, baik. Nah, yang selanjutnya ini ada beberapa sikap percaya diri yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika pengambilan keputusan. Ya, yang pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam perang Al-Fijar. Ya, pada saat itu, ya, waktu Nabi Muhammad usia remaja, dia ikut sama pamannya perang Al-Fijar. Pada saat itu dia melakukan cuma mengambil anak panah dari musuh. Jadi musuh melempar anak panah nih ke pasukannya pamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya mengambil anak panahnya. Pada saat itu karena seringnya Nabi Muhammad mengikuti perang atau menghadiri perang itu, akhirnya Nabi Muhammad izin dan memberanikan diri untuk ikut melepaskan anak panah. Jadi hanya mengambil gitu. Ya. Ya. Nah, di sini ada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku ikut menghadiri perang Al-Fijar bersama dengan pamanku. Aku turut melepaskan anak panah dalam peperangan itu, dan aku tidak suka kalau aku tidak berbuat. Jadi kalau Nabi Muhammad cuma
Ngeliatin aja ngambil anak panah itu Nabi Muhammad nggak mau, makanya dia ikut berperang melepaskan anak panahnya. Ya. Nah yang kedua di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk memutuskan perkara tentang peletakan Hajar Aswad. Ya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Nah, di situ terjadi perselisihan antara masyarakat Quraisy dengan para pembesarnya. Ya, jadi kalau misalnya seperti sekarang nih masyarakat sama menteri atau ya menteri lah pembesarnya gitu, pejabat-pejabat. Nah itu berselisih, jadi hampir aja terjadi peperangan. Nah pada saat itu Nabi Muhammad yang memberikan atau yang menengahi perselisihan itu. Nabi Muhammad memberikan saran secara bijaksana kepada pada para pembesar Quraisy sama masyarakat Quraisy, dan alhamdulillah sarannya Nabi Muhammad diterima. Jadi dengan saran Nabi Muhammad SAW tidak terjadi perselisihan antara masyarakat Quraisy dengan pembesar Quraisy. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan percaya diri. Nah, waktu itu pada usia 40 tahun ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Ya, dengan demikian tanggung jawab beliau semakin besar. Beliau bertugas menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menerima tugas tersebut yakin nih kalau apa yang diamanahkan oleh Allah itu akan itu benar gitu. Makanya kalau misalkan ada perselisihan atau ada perangan, ada yang tidak suka, Allah pasti akan menolong Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad pun percaya dan yakin kalau apa yang diamanahkan oleh Allah akan ditolong oleh Allah. Gitu. Oke. Dan selanjutnya, nah di sini yang terakhir nih, bagaimana caranya supaya kalian bisa mempunyai sikap percaya diri? Yang pertama, sikap tenang. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Jadi kalau kalian tenang, memperhatikan, kalian bersungguh-sungguh untuk mendalaminya dan yakin kalau kalian bisa, kalian mampu, itu akan diberikan kemudahan. Nah, itu selalu berprasangka baik, memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau misalkan ada punya kelebihan sedikit, tidak boleh sombong, ya. Nah, tidak bergantung pada orang lain sedikit ini. Ya, tidak kalau kalian yakin bisa, kalian bisa mengerjakan dengan sendiri. Nah, untuk latihan kalian di rumah, ya yakinlah dengan kemampuan yang kamu punya. Ya, itu yakin kalau kalian, kan Allah memberikan keyakinan sesuai Allah memberikan memberikan Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan keyakinan kita. Ya, kalau kita yakin sama Allah, insya Allah akan memberikan kemudahan. Nah, di sini juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan pada hambanya yang soleh. Nah, jika kalian memiliki sikap itu, maka kalian percaya diri. Maka sikap percaya diri kalian akan tumbuh dalam diri kalian. Oke. Nah, yang terakhir, ya seperti tadi yang sudah Ustazah bacakan ya mengenai hadis tentang sikap percaya diri. Nah, tugas kalian sekarang menulis hadisnya di buku tulis kalian, ya, sama kalau sudah ditulis dihafalkan, lalu dibuatkan videonya. Oke.
Kerjakan latihan kalian sesuai dengan ketentuan yang nanti Ustazah akan share di grup. Jadi selamat mengerjakan. Ustazah tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.